Pernahkah kamu merasa bingung membedakan antara cinta seorang perempuan dan sekadar ketertarikannya secara fisik? Pernahkah kamu bertanya, apakah perasaan lembut yang dia tunjukkan berasal dari hati, atau hanya respons biologi sesaat? Dan lebih dalam lagi, apakah kamu benar-benar memahami bagaimana otak dan hati seorang perempuan bekerja saat dihadapkan pada pilihan antara cinta sejati dan sekadar hasrat sementara? Di balik senyum manis seorang wanita, tersembunyi misteri biokimia yang tidak kasat mata. Sebuah dunia yang jarang dijelaskan secara utuh. Dunia yang tidak hanya dipenuhi oleh perasaan lembut atau emosi, tapi juga dikendalikan oleh sistem hormonal, rekam jejak psikologis, hingga tekanan sosial yang tak terlihat. Banyak pria salah paham. Banyak wanita pun keliru menilai dirinya sendiri. Karena ilmu tentang cinta dan nafsu, seringkali tertutupi oleh mitos, asumsi, dan penghakiman moral yang prematur. Video ini bukan untuk menggurui. Bukan pula untuk menyederhanakan realitas kompleks dari hubungan manusia. Tapi jika kamu cukup dewasa untuk menelaah, maka kamu akan menemukan bahwa memahami perempuan bukan hanya soal pendekatan emosional, tapi juga soal membongkar rahasia ilmiah yang membentuk setiap keputusan, tatapan, dan getaran dalam hatinya. Inilah 10 rahasia ilmiah tentang perempuan, tentang bagaimana cinta dan nafsu saling bertarung dalam dirinya. Dan bagaimana kamu, sebagai pria ataupun perempuan sendiri, bisa lebih memahami batasan-batasan halus antara keduanya. Bersiaplah! Karena setelah kamu mendengar seluruh isi video ini, cara pandangmu terhadap perempuan tidak akan pernah sama lagi. 1. Cinta dan nafsu tidak berasal dari tempat yang sama di otak. Banyak orang mengira bahwa cinta dan nafsu hanyalah 2 sisi dari koin yang sama. Namun, secara ilmiah, keduanya ternyata berasal dari sistem otak yang berbeda. Nafsu lebih erat kaitannya dengan dorongan biologis, reaksi kimia yang sangat cepat dan impulsif, yang dipicu oleh area otak bernama hipotalamus dan nucleus accumbens. Ini adalah pusat-pusat otak yang juga terlibat dalam respons terhadap makanan, zat adiktif, dan sensasi menyenangkan lain. Sementara cinta, terutama cinta romantis yang dalam, justru melibatkan bagian otak yang lebih tinggi. Seperti korteks prefrontal, area yang berkaitan dengan penilaian, empati, perencanaan jangka panjang, dan hubungan sosial yang kompleks. Cinta bukan hanya soal aku ingin kamu, tapi aku ingin merawat kamu, memahami kamu, dan membayangkan masa depan bersama kamu. Mengapa ini penting untuk diketahui? Karena banyak pria, bahkan wanita sendiri, sering salah mengartikan rasa nyaman dan intens yang muncul saat tertarik pada seseorang sebagai cinta. Padahal bisa jadi itu hanya ledakan dopamin dan testosteron yang sedang menguasai sistem sarafnya. Nafsu bisa muncul dalam hitungan detik, bahkan tanpa mengenal nama orang itu. Tapi cinta butuh waktu, butuh kepercayaan, butuh konsistensi. Coba bayangkan seperti ini. Kamu berada di taman kota, lalu melihat seorang perempuan lewat. Cantik, senyumnya menggoda, dadamu berdebar. Dalam 1 detik, tubuhmu bereaksi. Tapi apakah itu cinta? Atau hanya ilusi ketertarikan fisik yang dibungkus insting berkembang biak? Ilmu neurologi menunjukkan bahwa cinta yang dalam akan membuat aktivitas di otak bagian amigdala, yang bertugas membaca rasa takut dan ancaman, menurun. Itu sebabnya orang yang jatuh cinta kadang terlihat bodoh secara logika. Mereka menoleransi hal-hal yang tidak rasional. Tapi yang menarik, pada cinta jangka panjang yang sehat, aktivitas otak akan kembali stabil, karena cinta bukan lagi ilusi hormon, tapi sudah menjadi sistem kepercayaan dan keterikatan emosional yang solid. Perempuan memiliki respons hormonal yang lebih kompleks dibanding pria. Hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon keterikatan, jauh lebih dominan pada perempuan saat berinteraksi emosional, terutama setelah sentuhan fisik. Itu sebabnya, perempuan lebih rentan terikat emosional setelah hubungan intim, bukan karena lemah, tapi karena sistem hormonalnya memang dirancang seperti itu oleh alam. Dan inilah akar dari salah satu kesalahpahaman terbesar. Saat seorang pria berpikir, itu cuma seks. Bagi sebagian perempuan, itu bisa berarti, itu awal dari keterikatan emosional. Nafsu bisa jadi jembatan menuju cinta, tapi jika salah membaca sinyal biologis itu, hubungan bisa berakhir dalam luka dan kebingungan. 2. Perempuan tidak selalu sadar apa yang ia inginkan. Kita hidup di era yang menekankan pentingnya kesadaran diri. Tapi kenyataannya,
Dalam hal perasaan dan ketertarikan, banyak keputusan yang diambil oleh perempuan, dan juga pria, justru berasal dari bawah sadar. Sebuah eksperimen dari Universitas Texas pernah menunjukkan bahwa perempuan yang sedang dalam masa subur cenderung tertarik pada pria dengan karakter dominan, suara berat, dan aroma tubuh tertentu. Tapi yang menarik, ketika ditanya secara sadar, mereka justru mengaku lebih suka pria yang lembut dan perhatian. Inilah kontradiksi antara logika dan biologi. Antara apa yang kita pikir kita inginkan, dan apa yang tubuh kita sebenarnya pilihkan secara diam-diam. Perempuan bisa jadi berkata, "Aku ingin pria yang setia dan baik," tapi tubuhnya justru bereaksi lebih cepat terhadap pria yang maskulin, penuh misteri, atau bahkan sedikit bad boy. Ini bukan soal moralitas. Ini soal mekanisme evolusi. Tubuh manusia, termasuk tubuh perempuan, menyimpan jutaan tahun sejarah evolusioner. Di masa lalu, pria dominan dianggap lebih mampu melindungi dan menyediakan sumber daya. Maka tubuh perempuan berevolusi untuk memberi sinyal ketertarikan pada karakter semacam itu, terutama saat tubuhnya dalam kondisi paling subur. Tapi di era modern, di mana sumber daya tak lagi berupa gua atau daging buruan, otak perempuan pun beradaptasi dan memfilter insting primitif itu dengan norma sosial dan rasionalitas. Masalahnya adalah, kedua sistem ini tidak selalu sejalan. Maka muncullah konflik internal. Seseorang bisa merasa tertarik secara seksual kepada satu tipe pria, tapi ingin menjalin hubungan serius dengan tipe pria yang lain. Dan seringkali, dia sendiri tidak sepenuhnya sadar akan dualitas itu. Kita bisa menganalogikan ini seperti memilih makanan. Di satu sisi, kamu tahu bahwa salad sehat dan baik untuk tubuhmu. Tapi aroma ayam goreng renyah bisa membuatmu lupa logika sejenak. Nafsu dan cinta bekerja seperti itu. Saling tarik-menarik dalam ruang bawah sadar. Dan perempuan, meskipun terlihat tenang dan penuh pertimbangan, tidak kebal terhadap konflik batin semacam ini. Inilah mengapa, memahami perempuan bukan sekadar mendengarkan kata-katanya, tapi juga membaca bahasa tubuhnya, memperhatikan pola emosinya, dan memahami konteks biologis yang memengaruhi keputusannya. Karena seringkali, yang dia rasakan lebih jujur daripada yang dia ucapkan. 3. Nafsu bersifat sementara, tapi cinta meninggalkan jejak biologis jangka panjang. Banyak yang mengira bahwa nafsu hanya soal gairah sesaat yang muncul dan hilang begitu saja. Tapi kenyataannya lebih kompleks dari itu. Nafsu memang bisa datang tiba-tiba, seringkali tanpa alasan logis. Namun cinta, saat sudah tumbuh kuat, justru menciptakan jejak biologis yang bisa menetap di otak seseorang untuk waktu yang sangat lama, bahkan setelah hubungan itu berakhir. Sebuah studi dari Universitas Rutgers menunjukkan bahwa otak orang yang sedang jatuh cinta menunjukkan pola aktivitas yang mirip dengan orang yang mengalami kecanduan kokain. Terutama pada sistem dopamin, hormon yang mengatur rasa senang dan antisipasi. Itulah sebabnya, orang yang jatuh cinta bisa begitu terobsesi, susah tidur, kehilangan nafsu makan, dan terus memikirkan satu orang secara berlebihan. Tapi berbeda dengan narkoba, cinta bukan sekadar zat dari luar. Ia berasal dari sistem internal tubuh yang sangat dalam. Yang menarik adalah, cinta yang telah berlangsung lama, bahkan setelah hubungan itu putus, masih meninggalkan jejak. Banyak perempuan mengaku butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melupakan satu pria yang benar-benar dicintainya. Tidak peduli berapa banyak pria lain yang hadir setelahnya, jejak itu tetap hidup dalam sudut memori dan emosi terdalam. Dalam tubuh perempuan, hormon oksitosin berperan sangat besar dalam proses ini. Oksitosin dilepaskan saat terjadi kedekatan emosional yang intens, terutama melalui sentuhan, pelukan, atau hubungan intim. Inilah hormon yang membuat seseorang merasa terhubung secara emosional, bukan hanya secara fisik. Dan karena sistem hormonal perempuan cenderung lebih sensitif terhadap oksitosin, efek keterikatan itu pun lebih dalam dan tahan lama. Bayangkan ini seperti menulis di atas kertas dengan tinta permanen. Nafsu adalah seperti goresan pensil, bisa memudar atau dihapus seiring waktu. Tapi cinta, jika sudah menempel, akan membentuk pola emosional yang bertahan jauh lebih lama, bahkan setelah rasa sakit sekalipun. Dan ini pula sebabnya mengapa banyak perempuan merasa sulit untuk move on dari satu hubungan yang penuh emosi, meskipun secara logika mereka tahu hubungan itu tidak sehat. Otaknya tahu itu tidak baik, tapi tubuh dan emosinya sudah terlalu dalam terhubung. Ini bukan kelemahan.
Ini hanyalah cara sistem biologi manusia bekerja. Memahami hal ini penting, terutama bagi pria. Karena ketika kamu memberi perempuan kehangatan emosional, perhatian, dan rasa aman, kamu tidak hanya sekadar memenangkan hatinya untuk sementara. Kamu menciptakan jejak yang akan sulit dihapus oleh waktu. Dan sebaliknya, jika kamu mempermainkan perasaan perempuan, kamu tidak hanya meninggalkan luka sesaat, tapi bisa jadi kamu menciptakan trauma biologis yang akan memengaruhi cara dia memandang cinta seumur hidupnya. 4. Wanita bisa merasakan nafsu dan cinta secara bersamaan, tapi tidak selalu dalam porsi yang sama. Salah satu kesalahan besar dalam memahami perempuan adalah menganggap bahwa jika ia tertarik secara fisik, maka ia juga mencintai. Atau sebaliknya, jika ia mencintai, maka ia pasti juga menginginkan secara fisik. Kenyataannya, dua hal ini bisa berjalan beriringan, namun dalam takaran yang sangat berbeda. Perempuan bisa mencintai seorang pria dengan tulus, namun tidak merasa tertarik secara seksual padanya. Sebaliknya, ia bisa sangat tergila-gila secara fisik pada pria lain, tanpa ada keinginan untuk menjalin hubungan emosional. Yang membuatnya unik adalah, perempuan seringkali sadar akan konflik ini, namun tidak selalu tahu bagaimana mengatasinya. Cinta dan nafsu adalah dua sistem yang bisa aktif secara bersamaan. Tapi dalam diri perempuan, ada lebih banyak filter yang bekerja. Norma budaya, nilai moral, pengalaman masa lalu, serta persepsi terhadap pria yang sedang ia hadapi, semuanya menjadi variabel yang kompleks. Misalnya, seorang perempuan bisa berkata, "Aku cinta dia karena dia baik, dia setia, dia selalu ada untukku." Tapi dalam diam, ia bisa merasa lebih berdebar saat melihat sosok pria lain yang mungkin secara biologis lebih menarik. Dan ini bukan berarti ia tidak setia. Ini bukan berarti ia ingin selingkuh. Ini hanyalah reaksi bawah sadar dari tubuhnya terhadap sinyal seksual yang kuat. Kita bisa mengibaratkan ini seperti sebuah orkestra. Cinta adalah melodi utama yang indah, mengalun pelan tapi dalam. Sementara nafsu adalah hentakan drum yang keras, intens, namun sebentar. Keduanya bisa ada dalam satu lagu, tapi yang menentukan suasana adalah nada dominan yang lebih sering terdengar. Beberapa perempuan berusaha mengabaikan sisi nafsu karena takut dianggap tidak sopan atau tidak bermoral. Padahal nafsu adalah bagian alami dari manusia. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah bagaimana kita menyikapi dan mengelola hasrat tersebut. Sebaliknya, ada pula perempuan yang terlalu terjebak dalam sensasi fisik dan mengira itu adalah cinta. Mereka baru sadar setelah rasa panas itu mereda, dan tak ada kedekatan emosional yang tersisa. Inilah sebabnya, saat menjalin hubungan dengan perempuan, kamu harus peka terhadap dinamika ini. Dengarkan bukan hanya kata-katanya, tapi juga suasana hatinya. Amati bukan hanya ekspresinya, tapi juga ritme emosinya dari hari ke hari. Karena cinta dan nafsu dalam diri perempuan tidak selalu seimbang, dan butuh sensitivitas tinggi untuk memahami kapan ia mencintaimu, dan kapan ia hanya terjebak dalam sensasi sesaat. 5. Perempuan lebih responsif terhadap emosi daripada visual. Satu perbedaan besar antara cara pria dan perempuan merasakan hasrat terletak pada pemicu utama mereka. Pria cenderung terangsang oleh rangsangan visual, tampilan fisik, lekuk tubuh, kecantikan wajah, dan sebagainya. Tapi perempuan lebih kompleks. Banyak penelitian psikologi evolusioner menunjukkan bahwa perempuan lebih mudah merespons hasrat jika ada konteks emosional yang kuat. Suara pria yang dalam dan penuh kepercayaan diri, cara pria berbicara dengan penuh ketegasan namun tetap hangat, sikap empati, perhatian kecil yang konsisten, semuanya bisa menjadi pemicu hasrat yang jauh lebih efektif daripada sekadar tampilan fisik. Itulah sebabnya banyak perempuan yang jatuh cinta bukan pada wajah, tapi pada perasaan yang mereka rasakan saat bersama pria itu. Perasaan didengar, dimengerti, disayangi. Dan dari sinilah gairah itu tumbuh. Bukan dari apa yang mereka lihat, tapi dari apa yang mereka rasakan. Kita bisa ilustrasikan seperti ini. Seorang pria tampan lewat di depan perempuan. Ia mungkin akan melirik, tertarik sesaat, tapi belum tentu hatinya tergetar. Namun jika ada pria yang duduk bersamanya, mendengarkan ceritanya dengan tulus, menatap matanya dengan sabar, memberi komentar yang penuh pengertian, maka sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Dan dari sanalah keintiman bisa tumbuh.
Inilah alasan mengapa novel romantis lebih banyak diminati oleh perempuan. Karena imajinasi mereka merespons lebih kuat pada cerita, perasaan, dan alur emosional. Sementara pria lebih tertarik pada gambar atau aksi visual yang instan. Pria yang cerdas dalam mencintai perempuan akan tahu bahwa kata-kata yang tulus, kehadiran emosional yang nyata, dan sentuhan kecil yang penuh makna, bisa membangkitkan gairah yang jauh lebih dalam dan tahan lama. Karena perempuan, pada dasarnya, adalah makhluk yang dibentuk oleh nuansa. Dan jika kamu bisa memainkan nada-nada emosional itu dengan indah, kamu tidak hanya membuatnya bergairah, tapi juga membuatnya merasa utuh. 6. Perempuan tidak terangsang oleh seks itu sendiri, tapi oleh makna yang menyelubunginya. Salah satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi antara pria dan wanita adalah asumsi bahwa hubungan fisik berarti sama bagi keduanya. Pria seringkali melihat hubungan intim sebagai bentuk puncak dari ketertarikan. Tapi bagi banyak perempuan, seks bukan sekadar kontak fisik, melainkan pengalaman emosional yang sangat dalam, yang maknanya bisa jauh melampaui sekadar kenikmatan. Bagi perempuan, hasrat seksual seringkali tidak bisa dilepaskan dari konteks perasaan. Ia bisa jadi tertarik secara fisik kepada seseorang, tapi jika tidak ada rasa percaya, jika ia merasa dinilai, dibandingkan, atau hanya dijadikan objek, maka gairah itu bisa padam seketika. Ini bukan soal moralitas, tapi soal struktur psikologis dan biologis yang berbeda dari pria. Coba bayangkan ini, ada dua pria. Yang satu tampan, kaya, dan fisiknya sempurna, tapi memperlakukan perempuan seperti barang koleksi. Yang satu lagi mungkin biasa saja secara tampilan, tapi memperlakukan perempuan dengan kehangatan, menghargai pikirannya, sabar mendengarkan, dan tidak terburu-buru. Siapa yang lebih mungkin membangkitkan gairah emosional dan seksual seorang perempuan dalam jangka panjang? Rangsangan bagi perempuan bukan hanya soal apa yang disentuh, tapi siapa yang menyentuh, dan dengan niat seperti apa. Sentuhan tangan yang lembut bisa menjadi sangat erotis, jika datang dari seseorang yang ia percaya dan cintai. Tapi sentuhan yang sama bisa menjadi menjijikan, jika dilakukan oleh orang yang tidak ia izinkan secara emosional. Inilah sebabnya mengapa komunikasi dan rasa aman menjadi begitu penting dalam hubungan dengan perempuan. Saat ia merasa dihargai, tidak dihakimi, dan dimengerti, tubuhnya bisa rileks, dan gairah pun muncul secara alami. Tapi jika ia merasa tertekan, atau merasa harus memenuhi harapan, maka tubuhnya akan memberi sinyal penolakan, baik secara halus maupun nyata. Hubungan fisik yang sehat bukan sekadar aksi, tapi sebuah tarian antara rasa percaya, keintiman, dan emosi. Dan jika kamu ingin benar-benar menyatu dengan perempuan, maka kamu harus hadir bukan hanya secara fisik, tapi secara penuh, secara utuh, sebagai seseorang yang bisa ia percayai dengan hatinya, bukan hanya tubuhnya. 7. Rasa aman adalah fondasi utama keterikatan emosional perempuan. Banyak pria berpikir bahwa cara memenangkan hati perempuan adalah dengan menunjukkan kekuatan, status sosial, atau kemampuan finansial. Dan memang benar, aspek-aspek itu bisa menjadi daya tarik awal. Tapi fondasi paling kuat untuk menciptakan keterikatan emosional dalam jangka panjang adalah rasa aman. Perempuan, baik secara biologis maupun psikologis, sangat responsif terhadap lingkungan. Saat ia merasa nyaman, tidak dihakimi, dan tidak harus selalu waspada, maka hatinya akan terbuka. Tapi jika ia merasa harus terus bertahan, curiga, atau merasa ada risiko ditinggalkan sewaktu-waktu, maka tubuh dan jiwanya akan membentuk pertahanan yang sangat kuat. Rasa aman di sini bukan hanya soal materi, tapi soal kestabilan emosional. Apakah kamu konsisten dalam sikap? Apakah kamu hadir saat dia butuh? Apakah kamu bisa diajak berdiskusi tanpa menghakimi? Apakah kamu bisa menerima sisi lemahnya, bukan hanya sisi manisnya? Perempuan yang merasa aman akan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia akan menjadi lebih lembut, lebih terbuka, dan lebih penuh kasih sayang. Tapi jika kamu menciptakan ketidakpastian, entah melalui sikap ambigu, terlalu banyak membandingkan, atau tidak konsisten dalam komitmen, maka kamu sedang menciptakan medan perang di dalam pikirannya sendiri. Dan yang menarik, perempuan tidak selalu menyadari bahwa yang ia cari sebenarnya adalah rasa aman. Ia mungkin mengatakan, "Aku ingin pria mapan," tapi yang ia maksud bisa jadi adalah, "Aku ingin merasa tenang, tidak perlu khawatir ditinggalkan." Ia mungkin berkata, "Aku ingin pria dewasa," tapi yang ia maksud sebenarnya adalah,
Aku ingin seseorang yang bisa menenangkan hatiku saat aku kacau. Jika kamu ingin perempuan membuka hatinya sepenuhnya, maka jadilah tempat paling aman untuk jiwanya. Karena saat perempuan merasa aman, ia akan mencintai dengan cara yang jauh lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. 8. Cinta membuat perempuan mengabaikan logika sementara waktu. Banyak yang heran melihat perempuan cerdas, independen, dan logis bisa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Tapi ini bukan soal bodoh atau tidak. Ini soal bagaimana cinta, secara biologis dan emosional, mampu menonaktifkan sebagian fungsi kritis dalam otak manusia, termasuk perempuan. Saat perempuan jatuh cinta, sistem dopamin dan oksitosin di tubuhnya bekerja sangat aktif. Hormon ini memberi rasa bahagia, keterikatan, dan rasa nyaman. Tapi bersamaan dengan itu, aktivitas di bagian otak yang mengatur penilaian kritis dan deteksi bahaya bisa menurun. Inilah alasan mengapa perempuan bisa memberi toleransi yang tinggi terhadap perilaku yang sebenarnya tidak sehat, karena otaknya dibutakan sementara oleh hormon cinta. Contohnya, seorang perempuan mungkin tahu bahwa pasangannya sering menghindar, tidak bertanggung jawab, atau bahkan toksik. Tapi karena ia sudah terlanjur terikat emosional, ia akan mencari-cari pembenaran. Ia akan berkata, dia sebenarnya baik, cuma lagi stres. Atau, aku tahu dia mencintaiku, dia cuma belum dewasa. Padahal di dalam hatinya sendiri, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Perempuan tidak bodoh. Tapi cinta, saat sudah masuk terlalu dalam, bisa membuat sistem pertahanan logikanya lumpuh sejenak. Dan seringkali, ia baru sadar setelah mengalami luka berkali-kali, atau setelah seseorang dari luar membantunya melihat kenyataan yang ia hindari. Ini bukan hanya berlaku untuk perempuan. Pria juga bisa mengalaminya. Tapi pada perempuan, efeknya seringkali lebih emosional dan bertahan lebih lama. Karena sekali ia mencintai dengan dalam, maka sistem emosinya akan membentuk semacam loyalitas bawah sadar, yang sulit diputus hanya dengan logika. Jika kamu mencintai perempuan, jangan manfaatkan titik lemahnya ini. Sebaliknya, jadilah seseorang yang membuatnya tetap bisa berpikir jernih, merasa dihargai, dan tidak harus membela diri dari cintanya sendiri. Karena perempuan yang mencintai dengan sadar, jauh lebih kuat dan setia daripada yang mencintai karena tak punya pilihan lain. 9. Perempuan punya memori emosional yang tajam dan bertahan lama. Salah satu perbedaan besar antara pria dan perempuan adalah cara mereka menyimpan memori. Pria cenderung mengingat kejadian secara garis besar. Tapi perempuan cenderung menyimpan detail, terutama yang menyangkut emosi. Ia bisa mengingat tanggal pertama kali kamu mengatakan hal manis padanya. Ia ingat ekspresi wajahmu saat kamu terlambat menjemput. Ia ingat nada suara saat kamu berbicara dengan nada tinggi di malam kalian bertengkar. Semua itu tertanam dalam ingatannya, tidak karena ia pendendam, tapi karena struktur emosionalnya memang lebih sensitif terhadap makna. Sebuah penelitian dari S1MCH Pronunciation Gill University menyebutkan bahwa perempuan memiliki aktivasi amigdala kiri yang lebih dominan dibanding pria saat mengalami peristiwa emosional. Ini berarti, mereka tidak hanya menyimpan peristiwa itu, tapi juga merasakan kembali emosinya setiap kali mengingatnya. Inilah mengapa permintaan maaf tanpa rasa tulus seringkali terasa hampa bagi perempuan. Karena ia tidak hanya mengingat kata-kata, tapi juga suasana hati saat itu terjadi. Jadi jika kamu menyakiti perempuan, lalu mengira semuanya akan hilang hanya karena waktu, kamu keliru. Mungkin dia memaafkan, tapi jejak emosinya bisa tetap ada, dan muncul kembali dalam bentuk sikap dingin, jarak emosional, atau bahkan trauma hubungan yang berkepanjangan. Sebaliknya, jika kamu konsisten memberikan pengalaman emosional yang hangat dan penuh kebaikan, perempuan akan membentuk ikatan yang sangat kuat. Ia akan mengenangmu dengan perasaan positif. Dan itulah yang akan membuatnya setia, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Perempuan menyimpan cinta dalam bentuk kenangan emosional. Maka jika kamu ingin tinggal dalam hidupnya, tinggalkan jejak yang penuh makna. 10. Cinta sejati perempuan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling konsisten. Banyak pria merasa harus bersaing, menunjukkan kehebatan, status sosial, atau bahkan kekayaan agar bisa memenangkan hati perempuan. Tapi pada akhirnya, yang paling membuat perempuan jatuh cinta adalah konsistensi. Bukan hadiah besar sesekali, tapi perhatian kecil setiap hari. Bukan janji indah,
tapi tindakan nyata yang berulang. Bukan kata-kata manis, tapi sikap yang bisa diandalkan kapanpun ia butuh sandaran. Perempuan bisa menghargai kejutan, tapi ia akan lebih terkesan oleh pria yang bisa membuktikan bahwa dia ada, tidak hanya saat senang, tapi juga saat susah. Konsistensi membuat perempuan merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya. Dan dari sanalah cinta tumbuh subur tanpa paksaan. Pria yang hanya muncul saat ingin sesuatu, atau yang hanya hadir ketika keadaan menguntungkan, akan cepat terbaca. Tapi pria yang tetap ada, bahkan saat tidak ada alasan untuk bersikap manis, akan meninggalkan kesan yang tak tergantikan. Cinta perempuan diuji bukan oleh rayuan, tapi oleh waktu. Jika kamu sanggup hadir tanpa pamrih, mencintai tanpa drama, dan menjaga tanpa syarat, maka kamu sedang menumbuhkan cinta yang tak tergantikan. Jika kamu sudah memahami 10 rahasia ilmiah ini, maka kamu sedang memasuki ruang terdalam dalam memahami perempuan. Bukan untuk dimanipulasi, bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihargai sebagai makhluk yang rumit, indah, dan layak dicintai dengan cara yang benar. Dan jika kamu perempuan, semoga naskah ini membuatmu lebih memahami dirimu sendiri, bahwa apa yang kamu rasakan itu valid. Bahwa cinta dan nafsu dalam dirimu tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Karena di balik setiap detak jantung, ada ilmu. Dan di balik setiap ilmu, ada cinta yang menunggu untuk dipahami.